Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sidik Rangkuti dengan NIM 220401010124, program studi PJJ Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis antarmuka aplikasi Shopee dari sudut pandang interaksi manusia dan komputer atau IMK. Analisis yang saya lakukan berfokus pada fitur search, browsing, kepadatan visual, analisis, SWOT, serta ulasan redesign antarmuka. Oke, baik. Pada slide ini, kita dapat melihat tampilan beranda Shopee, kolom pencarian atau search di tempat di bagian paling atas sehingga mudah ditemukan oleh pengguna. Selain itu, dalam layar terdapat banyak fitur seperti menu layanan saldo, promo, Shopee Live, Shopee Video, dan berbagai produk. Navigasi bagian bawah, navigasi bagian bawah juga menggunakan ikon familiar bagi pengguna. Namun, karena banyaknya informasi yang ditampilkan serta bersamaan, tampilan beranda menjadi cukup padat. Jadi, fokus analisis IMK pada bagian ini adalah keseimbangan antar kemudahan menemukan fitur dengan beban visual pengguna. Oke, baik. Selanjutnya, yaitu analisis fasilitas search. Menurut saya, penempatan search sudah sangat baik karena produk di bagian paling atas dan mudah terlihat. Karena kolom pencarian cukup besar dan memiliki kontras yang jelas dengan latar belakang. Selain pencarian dengan teks, tersedia juga ikon kamera dan mikrofon sebagai alternatif input. Saran kata kunci juga dapat membantu pengguna untuk menemukan produk dengan lebih cepat. Dari sisi MK, fasilitas search sudah mendukung tujuan utama pengguna yaitu menemukan produk dengan cepat. Namun, rekomendasi pencarian yang terlalu banyak atau kurang relevan dapat mengalihkan perhatian pengguna. Oke, baik. Berikutnya yaitu analisis browsing atau menu jelajah. Pada bagian browsing, Shopee menyediakan berbagai kategori agar pengguna dapat mencari layanan atau produk tanpa harus mengetik. Menu dikelompokkan menjadi beberapa bagian seperti populer, kategori, atau promo untukmu. Pengguna ikon dan label juga membantu pengguna mengenali fungsi setiap menu. Fitur seperti Shopee Food, Shopee Mall, Flash Sale, and gratis ongkir dapat ditemukan dengan cukup mudah. Kekurangannya adalah jumlah pilihan yang cukup banyak sehingga pengguna baru mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari menu yang diinginkan. Jadi, browsing sudah cukup terstruktur, tetapi prioritas menu masih dapat disederhanakan. Oke, untuk evaluasi masalah tampilan, selanjutnya saya akan melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek tampilan di Shopee. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital atau all cap tidak terlalu dominan dan lebih banyak digunakan untuk penekanan pada promosi. Kedua, dari sisi kontras, secara umum teks dapat dibaca dengan baik, namun beberapa tulisan kecil pada banner promosi sedikit lebih sulit dipindai atau terlihat. Ketika scroll horizontal masih dapat diterima karena merupakan pola navigasi yang umum pada aplikasi mobile. Masalah yang paling terlihat adalah kepadatan visual. Promo
live video, menu, dan produk tampilan berdekatan sehingga perhatian pengguna dapat terbagi, jadi tidak terfokus kepada pencarian. Oke, baik. Untuk analisis SWOT, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, saya membuat analisis SWOT dari sisi strength atau kekuatan. Shopee memiliki search yang strategis, fitur yang lengkap, ikon familiar, dan navigasi yang mudah dikenali. Dari versi wokeness atau kelemahan, halaman beranda cukup padat dan banyak elemen promosi saling bersaingan untuk mendapatkan perhatian pengguna. Dari sisi opportunity atau peluang, Shopee dapat meningkatkan personalisasi menu, menyediakan tampilan yang lebih sederhana, serta prioritaskan konten berdasarkan kebutuhan pengguna. Selain dari sisi threat atau ancaman, kepadatan visual dapat menyebabkan kelelahan pengguna atau memakan waktu. Selain itu, aplikasi dengan tampilan yang lebih sederhana dapat menjadi alternatif bagi pengguna. Oke, di slide berikutnya yaitu wokeness and threat utama. Dari analisis SWOT tersebut, masalah utama yang saya temukan sebenarnya bukan kekurangan fitur, justru sebaliknya terlalu banyak informasi yang muncul dalam satu layar. Banyak banner, layanan video, promo, dan produk ditampilkan secara berdekatan sehingga dapat menyebabkan visualisasi overload. Akibatnya, fokus pengguna mudah terpecah. Contoh, pengguna yang awalnya hanya ingin mencari sebuah produk dengan terdistraksi atau berbagai promo dan konten lainnya dapat terganggu dengan promo dan konten-konten lainnya. Jadi terpecah fokusnya. Oke, untuk oke, jika kepadatan tersebut eh, terus meningkat, pengguna berpotensi merasa terganggu dan lebih memilih aplikasi dengan antarmuka yang lebih sederhana. Oke, untuk usulan redesign atau beranda, untuk mengatasi masalah tersebut, saya membuat ulasan redesign halaman beranda. Tujuannya bukan menghilangkan fitur Shopee, tetapi mengurangi kepadatan visual dan memperjelas prioritas informasi. Search tetap ditempatkan pada elemen paling dominan di bagian atas, kemudian menu cepat dibatasi menjadi sekitar 4 sampai 5 fitur utama. Banner promosi juga dapat dikurangi menjadi satu promo utama, sedangkan fitur seperti live dan video dapat dipisahkan ke tab khusus. Selain itu, rekomendasi produk sebaiknya lebih dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan pengguna. Dengan perubahan tersebut, tampilan diharapkan menjadi lebih sederhana, lebih fokus, dan lebih cepat dipindai. Oke, untuk perbandingan sebelum dan sesudah, pada slide ini terdapat perbandingan antar muka saat ini dan ulusan redesign atau uh, perubahan atau yang saya anggap lebih mudah atau lebih membantu pengguna untuk mencari informasi atau lebih baik. Jadi set tetap di bagian atas karena penempatannya sudah baik. Terus kemudian perubahan utama terdapat pada menu yang sebelumnya menampilkan banyak pilihan sekaligus, kemudian disederhanakan menjadi 4 sampai 5 menu prioritas. Jadi yang pertamanya banyak, sekarang cuma 4 sampai 5 menu. Oke, kemudian promosi yang sebelumnya terdiri dari beberapa elemen dibuat menjadi satu promo utama. Live dan video juga dipindai ke tab khusus. Jadi beberapa elemen yang pertamanya ini bersaing yang sebelumnya tampilannya. Jadi kalau usulan saya yaitu satu promo di bagian utama. Terus kemudian
Live dan videonya juga di tampilan saat ini muncul di beranda. Kalau misalnya usulan redesign dipindahkan ke tab khusus. Terus dengan demikian, redesign dapat menghilangkan fungsi utama Shopee, tetapi membuat hierarki informasi menjadi lebih jelas. Jadi, untuk kefokusannya, informasinya yang sebelumnya itu padat, uh, usulan redesign-nya hierarki lebih jelas. Jadi, untuk fokus lebih terjaga atau lebih cepat pencarian ke produk atau yang dicari pengguna lebih lebih spesifik. Oke, untuk kesimpulan, pada analisis IMK, saya melanjutkan fasilitas search dan browsing pada Shopee sudah berada pada posisi yang mudah ditemukan. Navigasi dan pengguna ikon juga cukup konsisten serta familiar bagi pengguna. Namun, kelemahan utama terdapat pada kepadatan visual halaman beranda. Oleh karena itu, redesign yang saya usulkan berfokus pada penggunaan hierarki informasi, pengurangan distraksi, dan penyederhanaan tampilan tanpa menghilangkan fitur penting. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian eh, Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.